Setelah ditantang duel oleh wakil komandan, Alucia merasa senang karena akhirnya kemampuan pedang dari Beryl Sensei akan diketahui oleh banyak orang. Kesatria Riberio dikenal sebagai pasukan kesatria terkuat dalam kerajaan, yang mana hanya segelintir elit yang dapat bergabung ke dalam pasukan tersebut. Apalagi bisa menjadi seorang komandan, berarti menjadi yang terkuat dari kerajaan itu. Dan saat ini Beryl ditantang berduel dengan wakil komandan yang bisa dikatakan orang terkuat kedua di kerajaan itu. Beryl menjadi bingung dengan ajakan tersebut. Jika ia menolak, maka keraguan dari pasukan akan semakin menguat. Tapi kalau ia kalah, malah semakin memalukan. Satu-satunya harapan adalah meminta pertolongan Alucia. Tetapi Alucia malah setuju dengan ajakan duel dari wakil komandan. Dan pada akhirnya Beryl akan berduel pedang dengan wakil komandan. Dan menjadi kehebohan saat ini. Di lain sisi, Kuruni sangat khawatir dengan Beryl karena yang ia lawan adalah manusia super, di mana ia dapat menghentikan sapi yang mengamuk dengan satu gerakan saja, yang mana banyak dari orang yang meniru gerakannya malah berakhir cedera atau patah tangannya. Tetapi bagi Alucia semua tidak akan jadi masalah. Di dalam hati Handblitz, ia merasa senang ketika Alucia menjadi instruktur pedang, jadi ia bisa menunjukkan gerakan pamungkasnya. Tetapi ia sangat kecewa ketika yang muncul adalah seorang pria parubaya yang terlihat tidak bersemangat sama sekali dan lemah, sehingga muncul kecurigaan kalau saat ini Alucia sedang dimanfaatkan oleh gurunya, yang membuat Handblitz sangat murka kepada Beryl. Beryl pun semakin yakin kalau Handblitz menunjukkan niat membunuh terhadap dirinya. Beryl pun mencoba fokus meskipun saat ini ia sedang kelaparan. Dan ketika duel pedang dimulai, Handblitz langsung menyerang Beryl tanpa ragu dan sekuat tenaga, yang mana membuat semua orang terdiam melihat serangan mematikan Handblitz kecuali Alucia yang sudah tahu endingnya. Handblitz tak menyangka kalau ia sudah dikalahkan dengan sangat cepat. Hal itu membuat heboh seluruh pasukan karena wakil komandan dikalahkan hanya dengan sekali serang. Serangan itu terlalu cepat yang mana membuat orang bingung apa yang sebenarnya terjadi. Alucia pun menjelaskan ketika Handblitz menyerang, ia mengincar tenggorokan Beryl dan mengganti ke bagian tubuh kanan Beryl. Tetapi Beryl menangkis serangan itu dengan menggerakkan tangannya ke atas, yang membuat Handblitz kehilangan keseimbangan dan langsung menyerang lehernya. Dan ternyata duel tersebut masih berlanjut dengan ekspresi Handblitz yang sangat murka tak percaya telah dikalahkan. Namun tiap serangan berhasil ditangkis Beryl dan bahkan memberikan pukulan kemenangan bagi Beryl. Alucia sudah mengetahui kekuatan Beryl tidak hanya dari berpedangnya saja, melainkan dari matanya. Hanya dengan melihat, Beryl dapat memprediksi gerakan lawan dan bahkan bisa melihat celah yang sangat kecil. Dan itulah yang dilatih Beryl sejak kecil. Dan saat ini banyak yang tak menyangka Handblitz sang wakil komandan telah dikalahkan berkali-kali. Handblitz sendiri juga heran berapa kali ia sudah mati dalam duel kali ini. Tetapi ia belum menyerah dan mengeluarkan teknik pamungkasnya, yaitu berputar, yang mana bahkan Alucia sangat kesulitan mengcounter teknik ini, yang mana membuat semua pasukan bersemangat karena sang wakil komandan akhirnya mengeluarkan teknik pamungkasnya. Tetapi Beryl dengan seksama memperhatikan gerakan Handblitz. Karena tangannya disembunyikan, ia tak bisa melihat gerakannya dan mencoba menganalisa tiap gerakan Handblitz. Ketika Handblitz mulai memukul Beryl, tanpa disadari yang dipukul ternyata hanyalah angin saja dan Beryl sudah menghilang. Dan dengan tiba-tiba Beryl sudah berada di belakang Handblitz dan memukul kepala Handblitz, yang menandakan kalau Handblitz sudah kalah di duel ini. Dan itu membuat semua terdiam tak menyangka bahkan dengan gerakan pamungkasnya Handblitz tetap saja kalah dan cerita pun berlanjut.